Kadang kita bicara tentang organik, Pak. Ini tanaman organik. Jadi bilang, oh ini vanili organik misalnya. Maksudnya organik itu apa? Ada yang menjelaskan organik itu dari kotoran hewan Pak, pupuknya ada dari sampah-sampah dedaunan. Ya. Kalau bicara kimia di kotoran hewan itu ada kandungan apa aja gitu. Ini masuk kimia atau bukan gitu. Wah, itu orang-orang kimia yang bisa jawab. Akhirnya kita nggak paham juga ini organik beneran atau enggak. Toh di organik dia di tubuh kita ini udah pakai jamu tradisional aja, padahal kita nggak tahu di jamu tradisional itu ada kandungan apa aja. Di tubuh kita ini ada kandungan apa aja. Jangan ada yang disebut ini unsur kimia, kodenya ini saya nggak lulus kimia soalnya. Terus ini yang disebut organik kodenya ini atau yang alami. Terus kenapa harus antipati sama kimia gitu, padahal dibutuhkan kan begitu. Yang penting itu kan dosis. Ketika kamu sakit kamu kasih resep sama dokter obat kimia, kalau sama jamu katanya organik atau tradisional. Tapi ketika lihat kandungannya sama aja gitu. Yang penting dosis. Ketika overdosis ya mabuk kamu. Pernah dengar jamurnya kotoran sapi? Kalau di Kutu itu sering disebut mushroom yang tumbuh dari kotoran hewan. Kalau sekarang ini paling banyak model-model kayak gini. Iya, dia tumbuh di kotoran sapi. Kadang sama anak-anak yang pengen mabuk itu diambil, dibersihkan, dipotong kecil-kecil, dicampur sama telur. Mabuk. Itu organik bukan dari alam, tapi mabuk. Mungkin carinya Saya berpikir sederhana aja lah. dari kotoran. Mau organik, mau kimia silahkan. Yang penting sesuai dosis. Jadi apapun yang sudah diciptakan di alam ini semua bermanfaat. Ketika tidak berlebihan dan sesuai dengan dosis. Pupuk yang disebut-sebut ini kimia gitu. Padahal mereka ngambilnya dari alam, diracik sedemikian rupa, pakai cara sedemikian rupa sampai diambil intinya. Ketika dikasihkan tanaman biar langsung diserap, nggak laku organik itu. Pupuk itu yang bermasalah itu bukan di kimianya sebenarnya, bukan di pupuknya. Persoalannya di apa itu Bang? Residu. Apa yang residu itu? Diikat di sini saya kasih kopi. Karena kebutuhan sampean hanya 2 teguk, kopi ini dibiarkan. Kebutuhan sampean hanya 2 teguk, tapi sampean nggak kemana-mana. Sampean tetap harus minum kopi. Dibesokkan lagi, itu basi dia. Dibesokkan lagi basi dia. Nambah lama nambah basi, jadi racun. Terus mau diserap, ya rusak Pak. Bukan hanya kita yang nyerah, di sekitar kita ini jadi nggak sehat. Kenapa baunya kopi yang basi kemana-mana? Ada laler apa segala macam, udah basi sudah. Termasuk lingkungan kita jadi nggak sehat juga. Residu kayak gitu. Jadi persoalannya kan bukan di pupuknya, tetapi bagaimana kebutuhan dari pohon itu bisa menyerap semua nutrisi yang ada di pupuk tersebut, entah itu mau organik atau kimia. Sesuatu yang berlebihan ya Pak. Air putih itu baik, halal. Tapi ketika kamu menghabiskan 1 galon dan muntah, menjadi tidak baik dan haram. Begitu katanya Pak Ustadz. Saya malah curiga, jangan ini politik dagang mereka. Politik dagangnya mereka. Pakai itu ya sesuai dosis lah. Kalau misalnya dia hanya butuh 1 piring, ya kasih 1 piring, jangan 3 piring. Enggak gara-gara kita males, sudah ini buat besok-besok gitu, basi dia di situ. Itu. Yang bagus tuh ngasih sedikit, tapi diserap.